Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV. Saya yakin kali ini panjenengan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyimak video ini. Maka saya harapkan Anda juga memberi dukungan terhadap berkembangnya channel Tonatan TV dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga memberi komentar. Dan bila panjenengan anggap bermanfaat video ini, silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjenengan miliki. Sedulurku sekalian, kita akan melihat bagaimana tentang pendidikan dan keilmuan dari panjenenganipun Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Pangeran Kajenar. Kita melihat di dalam naskah Negara Kereta Bumi Sarga 3/77 menyebutkan bahwa Abdul Jalil sewaktu dewasa pergi menuntut ilmu ke Persia. Di sana tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Beliau berguru kepada seorang mullah, Syiah Muntadar, Syiah Imamiyah, dan menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan agama. Sedang dalam cerita tutur di kalangan penganut tarekat Akmaliyah, orang Syiah Muntadar itu bernama Abdul Malik Al-Baghdadi dan kelak menjadi mertua dari Syekh Lemah Abang. Rupanya, selama menuntut ilmu di Baghdad, Abdul Jalil lebih berminat mendalami ilmu tasawuf, sehingga ia sangat mendalam penguasaannya. Bahkan karena kesukaannya pada ilmu tasawuf itu, ia berguru kepada Syekh Ahmad yang menganut aliran tarekat Akmaliyah yang jalur silsilahnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silsilah tarekat Akmaliyah yang diperoleh Syekh Datuk Abdul Jalil dari Syekh Ahmad Baghdadi urut-urutannya adalah sebagai berikut. Ini sangat penting karena ini adalah ilmu dari panjenenganipun Syekh Siti Jenar nggih. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Menurunkan ketiga, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang keempat, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Menuju kelima, Imam Ali Zainal Abidin Al-Murtadho. Keenam, Imam Muhammad Al-Bakir. Menuju ketujuh, Imam Ja'far Shadiq. Kedelapan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kesembilan, Syekh Abu Said Ahmad Khoras. 10, Syekh Abu Al-Husain Nuri. Ke-11, Syekh Abu Ali Rudbari. Ke-12, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Kafib. Ke-13, Syekh Abul Hasan Khorokoni. Ke-14, Syekh Abul Ali Al-Farmadhi. Ke-15, Syekh Abu Yakub Yusuf
Al-Hamadani, ke-16 Sayyid Ali Al-Hamadani, ke-17 Najamuddin Kubro Al-Khawarazmi, 18 Syekh Rodiauddin Ali Lala, 19 Syekh Alauddaulah Simani, ke-20 Syekh Khwaja Ishaq Kutalani, 21 Sayyid Muhammad Nur siapa ini ya? Ke-22 Darwis Muhammad, 23 Syekh Ahmad Baghdadi, 24 Syekh Abdul Jalil Al-Jawi atau disebut dengan Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar atau Pangeran Kajenar. Selain menganut tarekat Akmaliyah, Syekh Lemah Abang juga menganut tarekat Satariyah. Satariyah ini beliau peroleh dari saudara sepupu yang juga dijadikan guru rohaninya. Beliau adalah Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi yang menjadi guru rohani Satariyah dari Abdul Jalil. Sedangkan urutan dari ilmu Syekh Datuk Abdul Jalil di Thariqah Satariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Imam Husain bin Ali Asy-Syahid. Yang keempat Imam Ali Zainal Abidin. Yang kelima Imam Muhammad Bakir. Keenam Imam Ja'far Shadiq. Ketujuh Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Adam Al-Bustami. Kedelapan Syekh Muhammad Maghrib. Kesembilan Syekh Arabi Al-Asyiki. Ke-10 Kutub Maulana Rumi At-Tusi. 11 Kutub Abil Hasan Ali bin Abi Ja'far Al-Khorokani. 12 Syekh Hud Qoliyu Murawan Nahar. 13 Syekh Muhammad Asyik. 14 Syekh Muhammad Arif. 15 Syekh Abdullah Asyatar. 16 Syekh Hidayatullah Syaramat. 17 Syekh Al-Hajj Al-Huduri. 18 Al-Amir Abdullah Khonuddin. 19 Al-Amir Ahmad Shah Jalaluddin. 20 Syekh Jamaluddin Gujarat. 21 Syekh Datuk Isa Tuwu Malaka. 22 Syekh Datuk Ahmad. 23 Syekh Datuk Kahfi. 24 Syekh Abdul Jalil Al-Jawi yang kemudian masyhur dengan nama Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Brid, Sunan Kajenar, Pangeran Kajenar. Pergumulan menguasai berbagai disiplin keilmuan di Baghdad. Yang dewasa itu merupakan pusat peradaban, telah menjadikan pandangan-pandangan dari Syekh Datuk Abdul Jalil berbeda dari kelasiman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuisi yang bersumber dari kolbu oleh Syekh Datuk Abdul Jalil diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat yang mantik atau logika. Sehingga ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif, yang bersifat rahasia, yang serta-merta berubah menjadi ilmu yang terbuka untuk dijadikan bahasan
filosofis. Sebab Syekh Datuk Abdul Jalil beranggapan bahwa pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat atau kode yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Ajaran tarekat Akmaliyah yang pada masa silam dianut dan diamalkan oleh tokoh sufi Husain bin Mansur, Al-Halaj, dan Ibnu Arabi tampaknya sangat mempengaruhi ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil ini. Sebagaimana Datuk Abdul Jalil mengajarkan bahwa ciptaan alam semesta tidak lain dikarenakan Allah ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya, sebagaimana bunyi hadis qudsi yang dikutip dengan arti, aku adalah harta yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Oleh karena itulah semua yang ada adalah zat Allah semata. Begitu pandangan Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Kajenar ini. Maka saat Allah mencipta alam semesta, tidaklah dengan zat lain, melainkan dengan zatnya sendiri, atau emanasi yang lewat ciptaannya itu Allah menyaksikan dirinya. Dengan pandangan inilah, sebagaimana Ibnu Arabi, Syekh Datuk Abdul Jalil meyakini bahwa di dalam semua ciptaan atau kholek ya, tersembunyi anasir sang pencipta, di mana kholek disebut zahir dan hak disebut batin. Kholek adalah wujud yang tergantung pada wujud mutlak Tuhan. Tanpa wujud mutlak Tuhan, tidak akan ada ciptaan yang maujud. Itu berarti yang memiliki wujud hakiki adalah Tuhan. Sedangkan ciptaan hanyalah bayangan maya dari Gusti. Ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang di Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti. Ini sebagaimana tertulis dalam serat Syekh Siti Jenar di tahun 1917, menanamkan suatu pemahaman bahwa semua makhluk di dunia hakikatnya sama di hadapan Tuhan. Baik dia seorang raja, seorang wali, fakir, miskin, karena mereka semua adalah hijab Tuhan. Itu sebabnya meski manusia berkedudukan raja atau bupati, jika tidak mengetahui hakikat sejati kehidupan, mereka akan jatuh ke dalam kekosongan. Sebaliknya, meski seorang itu hina, papa, sebagai pengemis, gelandangan di pinggir jalan, atau sebagai apapun, jika telah waskito memahami ketunggalan antara hal atau ciptaan dengan hak, maka ia akan memperoleh hidup yang abadi.